Jumpa lagi dengan saya, konten tentang matematika. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang regresi linier, bagian dari statistika regresi, kelas 11 kurikulum Merdeka. Oke, langsung aja kita mulai dengan belajar regresi linier. Kita melihat untuk pengertian dulu, pengertian dari regresi. Regresi merupakan teknik statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan fungsional dari satu atau beberapa peubah bebas, peubah yang mempengaruhi terhadap satu peubah tak bebas atau peubah yang dipengaruhi. Nanti ini dalam bentuk X dan Y ya, variabel bebas dan variabel tak bebas. Oke ya, tadi itu pengertian dari regresi. Selanjutnya, prinsip dasar dari regresi linier dalam membangun suatu persamaan regresi adalah bahwa antara variabel dependen, ya tadi yang bebas tadi dengan yang tidak bebas, dengan variabel independen yang bebas mempunyai sifat hubungan sebab akibat, hubungan kausalitas. Oke, baik yang didasarkan pada teori hasil penelitian sebelumnya ataupun yang didasarkan pada penjelasan logis tertentu. Ya, ini adalah prinsip dasarnya. Jadi ada suatu hubungan data antara variabel dependen dan variabel independen, variabel bebas dan variabel tak bebas. Kita ingin membuat suatu suatu kesimpulan nanti apakah ada hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Ya. Garis regresi, ya ini garis regresi atau garis best fit. Garis regresi atau garis best fit adalah garis yang paling tepat dapat menggambarkan hubungan antara dua variabel secara sederhana. Garis regresi dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, di mana Y-nya adalah peubah tak bebas, ya, jadi ini dependent, dan X-nya adalah peubah bebas atau independen. A-nya adalah konstanta dan B-nya adalah kemiringan atau koefisien regresi. Ya, sebenarnya kita kalau membuat ya garis berdasarkan titik-titik maka ada beberapa kemungkinan. Tapi kemungkinan-kemungkinan garis itu kita pilih yang paling mendekati dari data-data yang sudah ada. Nah, ini adalah penetapan persamaan regresi linier sederhana. Di sini tadi ada Y sama dengan A plus BX, maka untuk mencari B-nya adalah seperti ini. Nanti di bawahnya ada contoh cara mencarinya ya. Nah, ini adalah N sigma dari 1 sampai N X, I, Y, I. Ya, nanti perkalian antara X dan Y. Terus di sini adalah sigma dari XI dan sigma dari YI. Oke ya, jadi ini dikalikan. Sementara ini kalau ini dijumlah dulu baru dikalikan. Dibagi dengan N dari X kuadrat I tadi, ya nanti dilihat contohnya. Dikurangi dari penjumlahan terus dikuadratkan. Nah ini bedanya di sini. Kalau ini dikuadratkan dulu, baru jumlah. Kalau ini dijumlah dulu, baru dikuadratkan. Sementara A-nya sama dengan Z, ya Z dari Z rata-ratanya dikurangi BX-nya, ya dari BX-nya rata-ratanya juga. Oke, ya. Maka A-nya didapat seperti ini. Ya, jadi ini adalah A-nya itu sama dengan jumlah Y dibagi N karena dia rata-rata dikurangi B itu hasil di atas tadi, terus dikali dengan jumlah X dibagi N. Ini adalah rata-rata dari X-nya. Oke ya, jadi N banyaknya pasangan data, YI nilai peubah tak bebas Y ke I. Sementara XI nilai peubah bebas dari X ke I. Oke ya, ini rumus diperhatikan cara menghitungnya nanti di dalam soal contoh yang mau diberikan di bawah. Oke. Nah, ini adalah contoh regresi linier sederhana seperti ini. Ya, ini ada tahun, ada biaya promosi, ada volume penjualan. Tapi yang harus diperhatikan seperti ini. Biaya promosi ini dalam juta rupiah. Ya, ini dalam jutaan rupiah, 2 juta, 4 juta, 5 juta, 7 juta, 8 juta. Terus ini volume penjualan itu dalam ratusan juta liter. Ya, ini ada 5, 6, 10, 8, 10, 11. Nah, di sini dijumlah itu menjadi 26 dan dijumlah menjadi 40. Oke. XY itu adalah perkalian antara misalkan ini 2 sama 5, 10. Ya, ini adalah perkalian nanti kita
menggunakan, nah kita gunakan di sini nanti ya, di sini nanti. Nah, maka terus X kuadrat berarti dari data ini, ya, data biaya promosi. Sementara Y kuadrat dari data volume penjualan. Di bawahnya adalah suatu jumlah, ya, ini adalah penjumlahan data yang atasnya. Jadi 2, 4, 5, 7, 8 dijumlah, ini juga 5, 6, 8, 10, 11 dijumlah, dan terusnya ini juga dijumlah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini, data-data ini nanti dimasukkan dalam rumus yang sudah ada tadi. Ya, rumus yang ini. Oke ya. Jadi, dari hasil ini kita masukkan di rumus. Oke, kita akan masukkan di rumus yang data-data yang sudah kita dapatkan ini. Nah, ini. Ya, jadi ini tadi ya tinggal dimasukkan ya, dimasukkan misalkan yang ini N-nya itu adalah jumlah datanya ya, jumlah datanya adalah 5, ya, jumlah datanya adalah 5 seperti ini ya. Terus hasil penjumlahan dari perkalian, hasil penjumlahan dari perkalian. Nah, hasil penjumlahan dari perkalian itu berarti yang ini. Oke ya, hasil penjumlahan dari perkalian seperti itu. Nah, oke ya, jadi tinggal dimasukkan rumusnya. Oke, seperti ini ya, silakan diperhatikan, jangan salah tulis. Terus kita masukkan di dalam persamaan Y sama dengan A plus BX, maka ketemu seperti ini. Ya, A-nya adalah ketemu ini ya, 2530. Bentar, ini koma ya. Nah, ini koma ya. Nah, koma 2,530 dan B-nya 1,053X. Nah, jadi dari perhitungan ini, tabel data ini, maka akan kita dapatkan adalah hasil perkalian, hasil perhitungan seperti ini. Ya, ini adalah contoh mengerjakan regresi linear untuk mendapatkan persamaan regresi linearnya. Oke ya. Nah, lanjutnya. Diketahui hubungan biaya promosi X dalam juta rupiah dan Y volume penjualan dalam ratusan juta liter dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linear ini tadi. Ya, jadi persamaan yang didapatkan ini. Ya, setelah ini kita bisa mencari kalau X-nya 10 berapa. Nah, ini sudah tahu. Jadi dengan persamaan regresi linear ini kita dapatkan suatu estimasi X-nya berapa, maka akan menghasilkan nilai Y-nya seperti ini. Ya, ini adalah maksud tujuan kita membuat rumus garis regresi linear biar kita bisa mengestimasi dengan variabel independen kita masukkan, maka akan muncul variabel dependennya. Oke ya, seperti ini. Ya. Terus juga nanti ada metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil itu adalah residu. Residu adalah suatu jarak data dengan rata-rata. Ya, ini juga jarak data. Kalau ini yang positif, ini yang negatif ini, dan garis regresi yang mungkin. Ya, ini adalah metode kuadrat terkecil. Oke. Residu adalah jarak vertikal antara titik-titik data dan garis regresi. Berdasarkan gambar tersebut, nilai dari residu sebagai berikut. Jadi residu disimbolkan dengan epsilon itu sama dengan Y adalah data dikurangi Y adalah rata-rata. Oke ya, Y nilai variabel dibanding yang diamati dan Y nilai variabel dibanding yang diprediksi dari garisnya itu. Oke, demikian cara mengerjakan atau membuat persamaan regresi linear. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, notifikasi, like, dan silakan tinggalkan komentar, pertanyaan, silakan. Kalau ada kritik saran silakan. Terima kasih dan nantikan video saya berikutnya.